Oke, kita mulai aja ya. Coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan isi absensinya dulu. Jadi materinya nanti di bagian sini. Apa itu web server, protokol, cara kerja dan fungsi. Sini ada materinya di sini. Ya, jadi di sini. Nah, di sini materinya kan. Ini materinya kan. Setelah itu kerjakan nanti di bagian LKPD. Kan ada LKPD. Nah, di sini. Pak, yang bagian B itu Pak. Diskusi kelompok. Ah ya, diskusi kelompok. Nah, jadi nanti itu. Jadi kan di bagian daftar hadir itu kan ada grup kelompok, masuk aja di situ. Berarti seluruh siswa yang 17 orang ini, yang kan ada 17 nih kalau di sini. Berarti harusnya masuk dalam grup ini nanti untuk berkomunikasi materi yang berhubungan dengan web server, protokol, fungsi dan cara kerja gitu. Masuk nanti klik ini, otomatis nanti masuk ke grup itu. Silakan dikerjakan bagian tugas. Nah, di tugas ini ada LKPD. Nah, ada nih, ada tugas. Tugasnya lihat. Nah, ini LKPD bagian A, LKPD bagian B. Lanjut. Kalau LKPD bagian A ini dia. Nah, masukin dulu nanti nama. Di sini ada 5 artikel. Ini ada 5 artikel yang berhubungan dengan web server. Gitu. Nah, kan nanti terakhir simpulkan. Kira-kira apa dari 5 artikel itu? Itu kirim. Ya. Setelah itu nanti kalau sudah selesai, pindah ke bagian B. Nah, di sini, ini kelompok ini. Berkelompok nanti mengerjakan. Terakhir, mengerjakan evaluasi. Ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada terdengar suara Bapak Winda? Ada, Pak. Ya. Rahmat, ada terdengar suara Bapak? Oh, aman, Pak. Oke. Di Rio, ada terdengar suara Bapak Rio? Ada, Pak, ada, Pak. Ya, jadi sambil menunggu temannya yang lain, kita mulai aja. Ya, coba perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi hari ini kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka melalui jaringan, menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, kan gitu. Ya, jadi untuk kedepannya pembelajaran daring kita buat seperti ini. Jadi nanti ada pertemuan menggunakan Zoom untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah itu anak-anak Bapak nanti mengerjakan Google Classroom. Jadi seperti inilah bentuk dari ilustrasi web server itu sendiri. Jadi ini ada yang berfungsi sebagai web server. Di sini ada kita sebagai user. Ya, di sini ada sebuah jaringan. Nah, itu. Jaringan ini bisa bersifat privat dan bisa bersifat jaringan publik. Publik. Ya.
Jadi kalau jaringan publik, tentu kita nanti membutuhkan sebuah IP address untuk bisa terhubung, kan gitu. Kalau jaringan privat nanti kita tidak butuh IP publik, kita butuhnya hanya IP privat. Kira-kira bisa memahami gambar yang Bapak tampilkan? Dani? Bisa, Pak. Rio? Bisa, Pak. Nah, jadi inilah sebenarnya ilustrasi dari sebuah web server. Ya. Jadi nanti di saat si Rio membrowsing sebuah alamat, maka dia akan melakukan request ke web server. Nanti di dalam web server ini akan dicarilah kira-kira ada tidak file yang di request oleh user. Kalau ada nanti akan ditampilkan berbentuk halaman sebuah website. Nah, jadi seperti itu. Apabila tidak ada, maka akan ditampilkan sebuah halaman semacam informasi error. Bisa saja nanti errornya 403, error 500, tergantung nanti desain dari 404 ya, Pak ya. Nah, ya 404. Tergantung desain dari sebuah web server, nah, kan seperti itu. Iya, paham. Jadi nanti bisa aja, Pak, ini kenapa kok nggak ada informasinya? Berarti web servernya tidak didesain untuk menampilkan feedback semacam error yang terjadi. Ya, kalau didesain error yang terjadi, maka akan ditampilkan. Contohnya error 404, error 500, 403, nah, jadi akan ditampilkan nanti. Nah, itu ada penjelasannya. Yang error 404 itu apa? Bisa aja file tidak ditemukan. 404 itu dia ditemukan. Nah, ya, jadi seperti itu. Kalau 500 server error kan, Pak? Server error, ya betul. Config-nya error, bermasalah. Bisa aja. Paham, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi desainnya seperti inilah sebuah topologi dari sebuah web server. Nah, bisa di sini ada jaringan. Berarti kalau sudah berhubungan dengan membahas web server itu pasti nanti ada lebih dari satu komputer. Ada nanti yang berfungsi sebagai servernya, ada berfungsi sebagai klien. Nah, jadi seperti itu. Iya, Pak. Nah, jadi tentu harapannya anak-anak Bapak bisa memahami. Itulah dari tugas-tugas yang diberikan itu dikerjakan. Nah, jadi seperti itu. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau menurut Rio, apa web server itu? Ya, server software yang memberi respon layanan ketika di request oleh klien dalam bentuk HTML melalui protokol HTTP ataupun HTTPS. Oh ya, oke. Jadi bisa nanti menggunakan HTTP atau HTTPS gitu ya. Jadi nanti di saat praktek kita akan mempraktekin yang HTTP itu seperti apa, HTTPS itu seperti apa, kan gitu. Jadi tentu diharapkan dari materi anak-anak Bapak bisa memahami tentang web server itu sendiri. Kira-kira siapa di antara anak Bapak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Atau Rio lah. Silakan Rio. Jadi intinya web server ialah sebuah software yang memungkinkan seseorang untuk merequest konten ataupun data dari suatu web, kemudian diproses oleh web server tersebut. Setelah itu web server tersebut memberikan respon berupa halaman website HTML beserta data yang diinginkan. Seperti itu, Pak. Ya, bagus. Ya, kasih jempolnya. Mantap. Oke lah, jadi untuk materi kita hari ini yang berhubungan dengan web server,
yang harus anak bapak pahami untuk pengertian web server itu sendiri, yaitu sebuah layanan yang memungkinkan klien melakukan request kepada server dan server nanti menampilkan hasil request dalam bentuk file HTML. Nah itu definisi dari web server. Yang kedua, protokol web server yang digunakan yaitu protokol HTTP dan protokol HTTPS. Untuk lebih aman komunikasi data itu terjadi, maka bagusnya kita gunakan protokol HTTPS. Karena di situ ada nanti semacam kunci, nanti data kita itu dikirim dalam bentuk enskripsi, dalam bentuk kunci. Ya, adapun fungsi dari web server itu sendiri, yang pertama menerima respon dari klien, yang kedua memberikan respon kepada klien, yang ketiga memeriksa keamanan, yang keempat itu untuk menyimpan data-data, baik itu data-data berbentuk bahasa pemrograman PHP kayak itu nanti, JavaScript kayak itu, CSS, berbentuk video, dokumen, dan lain-lain. Ya, cara kerjanya tentu sebuah web server itu akan bekerja apabila dilakukan yang namanya request terlebih dahulu oleh klien. Nanti di request oleh klien, nanti direspon oleh si server, nanti respon inilah ditampilkan ke klien kembali. Nah, jadi seperti itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi kalau memang tidak ada, kasih tahu aja sama teman-temannya yang lain nanti. Jadi kita seperti inilah nanti belajarnya kalau daring. Jadi nanti nggak perlu lama-lama, 10 menit aja bagian yang akan kita jelaskan bagian meeting pertama, nanti bagian penutupnya kita coba menyimpulkan secara bersama, gitu aja. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri aja, biar anak-anak bapak bisa istirahat, ya, bisa melakukan aktivitas yang lain. Tetap jaga kesehatan dan jalankan protokol kesehatan. Biar nanti kita, kalau sayang terhadap orang-orang yang terdekat sama kita, terapkan protokol kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.